Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Hardiansyah Masya MPD selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Bimbingan dan Konseling Multikultural. Saya Cindy Francisca dengan NPM 2011080204 dari Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam 4E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai respectful. Konseling atau konselor adalah sebuah profesi di mana konseling tidak mengenal perbedaan antara konselor dan klien, yang dimana mereka berasal dari kultur budaya yang berbeda. Yang pertama, dengan keanekaragaman satu perjumpaan budaya atau cultural encounter. Yang dimaksudkan ialah konselor mampu memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, serta memiliki keterampilan yang responsif secara kultural. Yang kedua, kesesuaian kongruens, di mana semakin besar kesesuaian antara konselor dan klien, baik secara psikologis maupun sosial budaya, memungkinkan konseling akan berjalan dengan efektif. Yang ketiga, perasaan, pengalaman, dan identitas dari klien dipandang dan dibentuk oleh nilai kultural adalah unsur psikologis. Yang keempat, kesadaran budaya atau cultural awareness, yang dimana ini merupakan refleksi terhadap praktek konseling yang melibatkan pemahaman dan kesadaran konselor tentang ras, gender, nilai-nilai, kelas sosial, dan lain-lain. Menurut Roger Peterson pada 2004, menyebutkan 5 kualitas dasar konselor, yaitu 1. Respect, atau menghargai. Klien merupakan hal yang penting bagi konselor. Yang kedua, genuineness, atau konseling merupakan hubungan yang nyata. 3. Empathic understanding, merupakan pemahaman empati lebih dari sekedar pengetahuan tentang klien. Yang keempat, communication of empathic, respect, and genuineness to the client, di mana ini merupakan kondisi penting untuk dipersepsi, diakui, dan dirasakan oleh klien. Yang kelima, structuring keprofesional, yang dimana hal ini merupakan tanggung jawab konselor terhadap klien. Menurut Ramirez pada tahun 1991, penyesuaian gaya dan pemahaman kultural menuntut 1. Fleksibilitas kultural dan kesadaran tingkat tinggi dalam diri terapis yang berfokus pada hubungan antara persoalan. Yang kedua, ada personal dan realitas politik sosial budaya. Yang ketiga, terminologi psikologi. Menurut D'Andrea dan Daniels pada 2005, mereka menggunakan 10 faktor akronim yang menyoroti respectful yang dipertimbangkan konselor untuk menangani klien multikultural. Yang pertama, ada religious or spiritual identity sebagai keagamaannya. Yang kedua, economic class background atau latar belakang kelas ekonomi. Yang ketiga, sexual identity atau jenis kelamin seorang klien. Yang keempat, psychological development atau perkembangan psikologis yang dialami klien semasa proses konseling. Yang kelima, ethnic or racial identity, yang dimaksudkan ialah etnis atau identitas seorang klien baik dari rasialnya. 6. Chronological disposisi atau disposisi kronologi. 7. Trauma and other threats to their personal well-being, atau trauma dan ancaman lain terhadap kesejahteraan pribadi mereka atau pribadi seorang klien. 8. Family history atau sejarah keluarga yang dihadapi oleh seorang klien. 9. Unique physical characteristic atau keunikan karakteristik secara psikis. Yang ke-10, language and location of residence which may affect to helping process, atau bahasa dan lokasi tempat tinggal yang berdampak dalam proses layanan. Menurut Arredondo 1999,
Su and Su 2008 dalam Newsgroup 2012 pada 487, di mana kompetensi ini berfokus pada keterampilan penting yang harus dimiliki seorang konselor. Yang pertama, sikap dan keyakinan. Dalam arti, mereka menyadari asumsi, nilai-nilai, dan bias budaya latar belakang yang berbeda. Yang kedua, pengetahuan. Dibutuhkan pengetahuan untuk mengetahui budaya klien, sehingga mereka dapat lebih memahami kliennya. Yang ketiga, keterampilan atau secara efektif diterapkan kepada klien dari berbagai latar belakang untuk mengetahui mereka secara efektif. Saya, Cindy Francisca, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.